Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyelir Kaila Eorsetahta dengan NIM D11 2020 03139, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Informasi Geografis, yakni Quantum GIS atau yang lebih dikenal dengan singkatan QGIS, dalam pembuatan peta digital yang memuat informasi kesehatan khususnya kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Langkah pertama yaitu buka aplikasi QGIS, lalu pilih layer, add layer, kemudian add vector layer. Lalu pada dataset, masukkan file peta Kecamatan Semarang Utara dengan format SHP. Kemudian open. Setelah itu klik add. Lalu close. Kemudian pada layar peta Kecamatan Semarang Utara, kita klik, kemudian aktifkan toggle editing untuk open atribut tabel. Nah, kemudian akan muncul tabel yang harus ditambahkan data atribut jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Semarang Utara, serta kepadatannya secara manual. Nah, terlihat milik saya sudah terisi. Hal ini dikarenakan hasil latihan saya sebelumnya. Nah, cara untuk menambahkan tabelnya yaitu dengan cara klik add field, lalu isi name dengan kelurahan, kemudian kita pilih type-nya, lalu kita add field lagi, kita isi dengan jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Dan jangan lupa untuk luas wilayah tipenya adalah desimal. Baik, yang selanjutnya adalah kita klik layer, lalu add layer, dan add spreadsheet layer. Lalu kita masukkan data rekap kasus DBD. Kemudian, jika sudah, kita klik open. Nah, sudah muncul. Lalu pada nomor dan jumlah kasus DBD kita pilih integer. Lalu untuk nama kelurahan string, kemudian klik OK. Kemudian pada layar peta kecamatan, klik properties. Kemudian tunggu beberapa saat, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik manage joins. Jika sudah, tunggu. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut, ada tanda plus, diklik, kemudian pada join field, pilih nama kelurahan, lalu pada target field, pilih kelurahan. Kemudian, checklist pada join fields ada kota itu, lalu klik jumlah kasus DBD di checklist. Kemudian juga checklist custom field name prefix. Kemudian klik OK, kemudian apply, lalu OK. Lalu simpan secara permanen dengan klik kanan layar peta, lalu export, kemudian save features as. Jika sudah, beri nama dengan data kasus DBD. Jika sudah, diklik OK. Lalu buka open atribut tabel dan data sudah tersimpan. Beri warna peta dengan klik kanan layar data kasus DBD, lalu properties, kemudian symbology, lalu pilih categorize. Nah, pada value pilih name. Setelah itu klik classify, lalu apply. Kemudian klik OK. Lalu beri nama peta dengan klik kanan layer peta kecamatan, pilih labels. Nah, kemudian setelah itu jika sudah, pilih single labels. Pada value pilih name, lalu apply. Jika sudah, OK. Kemudian untuk menggambarkan kepadatan penduduk terhadap kasus DBD, klik kanan layar data kasus DBD, lalu pilih symbology, kemudian pilih graduated, lalu pada value pilih kepadatan, kemudian klik classify, setelah itu apply dan klik OK. Kemudian untuk melakukan layout peta, klik project,
kemudian pilih New Print Layout, lalu tuliskan peta sebaran kepadatan penduduk pada kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Kemudian klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu pada kertas kosong kita klik kanan, kemudian Page Properties, lalu pilih ukuran kertas yaitu A3 dan orientation-nya landscape. Kemudian bagi kertas menjadi dua bagian dengan klik Add Shape, lalu pilih Rectangle. Kemudian kita tempatkan pada bagian yang diinginkan. Lalu buat lagi untuk yang sebelah kanannya. Jika sudah, untuk menambahkan peta, klik Add Map, lalu letakkan peta, tarik seperti itu. Nah, kemudian akan muncul petanya. Kemudian atur skalanya menjadi 25.000. Kemudian pada bagian layers diberi checklist pada kotak Lock Layers dan Lock Styles for Layers. Lalu scroll ke bawah. Nah, pada grids klik tanda plus, setelah itu klik grid 1, lalu modify grid, kemudian ubah interval menjadi centimeters dengan X dan Y adalah 5. Scroll ke bawah, lalu pada frame pilih zebra. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Pada kotak draw coordinates, checklist. Nah, ini untuk menunjukkan titik koordinat pada peta. Lalu pilih desimal dan pilih inside frame. Untuk semuanya, left, right, top, bottom. Lalu pilih font yang diinginkan. Kemudian pada kertas kita klik dulu add label. Nah, kemudian tarik garis di kertas untuk menuliskan judul peta. Nah, di main properties kita tuliskan judulnya, yaitu peta sebaran kepadatan penduduk pada kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Lalu pilih font yang diinginkan, kemudian atur size, style.
Jika sudah selesai, lalu klik OK. Nah, akan muncul judulnya di kertas tersebut. Nah, lalu kita klik center dan middle. Hal ini agar judulnya itu rapi, berada di tengah. Kemudian tambahkan skala angka dan grafis dengan cara klik add scale bar, lalu letakkan di bawah judul. Nah, ditarik seperti itu. Nah, akan muncul. Nah, kemudian kan ini kan skala angka. Lalu ubah stylenya yaitu menjadi numeric. Kemudian add label, lalu letakkan di samping skala angka. Pada main properties tuliskan skala. Kemudian klik font untuk mengatur font, kemudian style dan size-nya, lalu klik OK. Nah, kemudian digeser sesuai dengan keinginan untuk diletakkan di mana. Itu saya letakkan di samping skala angka. Kemudian klik add scale bar lagi, yaitu untuk membuat skala grafis. Letakkan skala grafis di bawah skala angka. Kemudian di bawah skala, klik add legend untuk membuat legenda. Legenda ini menunjukkan keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta, di mana memuat warna dan deskripsi agar memudahkan pembaca dalam membaca peta. Tambahkan arah mata angin dengan klik add north arrow dan letakkan di bawah legenda. Langkah selanjutnya, saya akan menambahkan label untuk menuliskan identitas pembuat peta. Lalu pada main properties, tuliskan identitas yaitu berupa nama, NIM, prodi, dan universitas. Jika sudah, atur font, style beserta size-nya. Lalu klik OK. Dan kemudian pada kertas akan muncul label identitas pembuat peta. Setelah itu, klik add picture, kemudian di bawah label ditarik seperti itu, lalu tambahkan logo Udinus. Dengan cara pada
raster image di checklist, lalu masukkan file foto logo Udinus. Nah, logo Udinusnya sudah muncul. Kemudian add picture lagi. Di samping logo Udinus, ditambahkan kotak seperti itu lagi, sama seperti tadi. Ini akan ditambahkan lambang kota Semarang. Caranya sama, checklist pada raster image, lalu masukkan file foto lambang kota Semarang. Nah, sudah muncul logo Semarangnya. Kemudian klik add label dan tuliskan sumber dari peta ini. Di sini saya tuliskan sumbernya yaitu berasal dari BPS Kota Semarang atau Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Jika sudah, seperti biasa, setelah penambahan label, diatur font, style, dan juga size-nya. Kemudian jika sudah, klik OK. Berikut ini adalah keseluruhan tampilan peta yang sudah saya berhasil buat. Kemudian ekspor hasil peta yang telah dibuat dengan klik layout, lalu kemudian pilih export as PDF. Kemudian beri nama sesuai yang diinginkan. Kemudian klik save. Tunggu beberapa saat, kemudian akan ada tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa peta itu sudah berhasil diekspor dengan format PDF. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk ekspor menjadi image. Lakukan hal yang sama pada saat tadi menyimpan pada format PDF, namun sekarang kita simpan dengan formatnya yaitu PNG. Lalu klik save. Tunggu beberapa saat dan akan muncul pemberitahuan jika ekspor layoutnya dengan format PNG itu telah sukses dilakukan. Demikianlah video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Yusin Manglapi SKM MKes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.